Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Kalau sebelumnya kita pernah bahas di masjid ini bagaimana tentang kenikmatan surga, supaya adil rasanya kita bahas juga bagaimana neraka, kondisi neraka dan bahayanya neraka. Nah, dalam Al-Quran neraka itu narau, disebutkan suatu tempat yang berisi di dalamnya itu bisa mengelupas kulit karena panasnya api neraka tersebut, menghancurkan tubuh kita. Nauzubillah. Nah, kata Nabi, panasnya neraka itu 70 kali panasnya dunia. Panasnya dunia yang kita rasa ini itu hanya bagian 70 dibandingkan api neraka. Artinya 70 kali lipat panasnya di dunia. Terus ada yang bilang, Ustaz, saya jangankan api neraka, injak puntung rokok saja saya lompat. Ya, makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Kalau puntung rokok saja dikenakan kita takut, apalagi yang namanya api neraka. Jadi hati-hati. 70 kali lipat. Nah, panas itu kan ada panas di dunia ini paling rendah itu panas puntung rokok. Ada panas lagi itu api itu yang bisa membakar tembaga di pabrik-pabrik itu. Nah, ada yang lebih hebat lagi, itulah api neraka. Olehnya itu sangat bahaya, hati-hati. Nah, untuk siapa sebetulnya tempat neraka itu? Dialah para pembangkang, para penentang Allah. Bayangkan Pak ya, Ibu, begitu baik Allah kepada kita. Allah berikan kita kitab suci Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk kita hidup. Allah berikan kita Rasul untuk kita teladani, untuk kita contoh. Allah berikan tanda-tanda kehebatan di dunia ini. Tapi kita, apa yang kita lakukan? Kita seolah membuta. Kita seolah menolak semua itu. Al-Quran memang kita baca, tapi isinya tidak kita amalkan, bahkan isinya kita injak-injak. Allah perintahkan ini, kita tidak laksanakan. Allah larang ini, itu yang kita jalankan. Na'udzubillah. Jadi silakan para penentang, tempatmu nanti adalah neraka. Dan luar biasanya Pak ya, cara Allah memberikan azab bagi orang yang membangkang itu tidak satu kali Pak. Jadi contoh, kalau ada orang membunuh atau menzalimi orang lain, dia lakukan itu sebanyak 10 kali. Terus di neraka nanti dia dibalas dengan dibakar 1 kali. Tidak adil kalau seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya supaya adil? Allah berikan siksaan yang pedih sesuai dengan perilakunya. Jadi kalau 10 kali dia membunuh orang, menzalimi orang, maka caranya dibakar dia, lalu dipulihkan kulitnya. Dibakar lagi, dipulihkan lagi kulitnya. Dibakar lagi, dipulihkan lagi kulitnya. Supaya apa? Supaya dia merasakan pedihnya siksaan tersebut. Jadi luar biasa. Itu caranya Allah memberikan ganjaran. Kenapa? Supaya namanya keadilan Pak. Jadi bayangkan Fir'aun, Namrud, Hitler yang sudah membunuh orang, jutaan orang dia bunuh, ratusan ribu orang dia bunuh. Supaya bisa adil, maka Allah bisa saja membakar, menghidupkan kulitnya, membakar, menghidupkan kulitnya sampai jutaan kali, sampai ratusan ribu kali. Supaya apa? Supaya adil. Jadi jangan pernah berpikir bahwa siksaan neraka itu cuma 1 kali. Tidak. Nah, ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, bukankah pada sewaktu Isra Mi'raj Nabi melihat banyak sekali model-model penghuni neraka. Nabi melihat ada orang yang mencakar-cakar mukanya, kemudian dia memakan bangkai saudaranya,
dimakan bangkainya itu, Pak. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa itu orang bodoh sekali Jibril, memakan bangkai saudaranya, mencakar-cakar mukanya?" Apa jawaban Jibril? "Itulah umatmu Muhammad, yang ketika dia hidup di dunia, dia asik, dia sibuk membicarakan aib saudaranya." Kemudian jalan lagi Nabi melihat ada orang yang kemaluannya ditusuk tombak, tembus ke belakang, keluar nanah, keluar darah. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril, kenapa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu ya Muhammad, ketika hidup di dunia ahli zina, suka selingkuh, na'udzubillah min shalik." Kemudian Nabi jalan lagi, lihat lagi ada orang yang makan, perutnya membesar seperti rumah. Nabi bertanya lagi, "Ya Jibril, kenapa lagi itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu Muhammad, yang ketika hidup di dunia senang sekali makan uang riba, memakan hak fakir miskin, memakan uang orang secara batil. Na'udzubillah." Itu, Pak, model-model penghuni neraka. Dan neraka ini pun macam-macam seperti surga. Tapi neraka yang paling bahaya, yang paling seram, itu namanya neraka jahanam, Pak. Na'udzubillah, itu keraknya neraka di situ. Wa inna jahannama lamau hiduhum ajma'in. Siapa yang masuk dalam penghuni neraka jahanam itu, dia pengikut setan. Hati-hati, Allah sudah jelaskan bahwa setan itu musuh nyata bagi kamu, tapi masih saja selalu ikut setan. Setan berbisik untuk berzina, pergi berzina. Setan berbisik untuk berjudi, pergi berjudi. Setan berbisik untuk korupsi, pergi korupsi. Itu pengikut setan. Siap-siap tempatnya neraka jahanam. Na'udzubillah. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Olehnya itu, yang namanya neraka ini dalam satu riwayat ada penduduk resmi, penduduk tetap, penduduk permanen, ada juga penduduk sementara. Penduduk permanen itu dia yang memang orangnya kafir, musyrik, menduakan Allah, itu permanen, itu tidak bakalan bisa lolos. Nah, ada penduduk sementara, dia bersyahadat kepada Allah, meyakini Allah, tapi dia masuk neraka dulu karena dosanya yang telah dilakukan di dunia. Tapi kita inginkan, ibu bapak sekalian, kita inginkan jangan sampailah kita singgah di neraka, merasakan pedihnya api neraka. Kita ingin ketika kita meninggal, diproses, dihisap, langsung kita masuk surga. Itu yang kita cita-citakan, ibu. Itu yang kita impikan, ibu. Olehnya itu, mumpung masih diberi umur, ajak keluarga, ajak diri, perkuat iman, supaya jangan sampai ikut dalam godaan setan yang terkutuk. Nah, makanya apa yang ada di dunia ini, pandai-pandailah kita berpikir, pandai-pandailah kita menimbang antara sebuah kenikmatan sesaat tapi menghancurkan kita di neraka, atau sebuah kesedihan sesaat tapi menyenangkan kita di sorga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.